Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan distribusi Poisson. Kami terdiri dari 6 anggota, yaitu yang pertama, pemateri pertama yaitu Ahmad Muzaini, pemateri kedua yaitu Indah Nilna Rifdah, pemateri yang ketiga yaitu Isna Sholifah, pemateri yang keempat Purinda, dan pemateri yang kelima yaitu Delatri Agustin. Dan saya sendiri Zulfia sebagai moderator. Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak Budi Manfaat yang telah membimbing kami dalam menyusun materi ini, baik itu narasi maupun dalam pembentukan video. Terima kasih. Oke, sebelum berlanjut kepada pemateri pertama, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai materi yang akan kita bahas. Distribusi Poisson. Apa sih menurut kalian distribusi Poisson itu? Jadi, distribusi Poisson itu merupakan turunan langsung dari distribusi binominal. Bila jumlah percobaan lebih dari 20 amatan dan probabilitas Pi kurang dari sama dengan 0,05. Dalam hal demikian, rata-rata binominal akan diganti dengan rata-rata Poisson. Distribusi Poisson dapat digunakan untuk menggambarkan kejadian yang jarang terjadi atau rare event, atau kejadian yang berhubungan dengan lamanya waktu tunggu atau waiting time. Distribusi Poisson juga digunakan dalam menghitung probabilitas terjadinya peristiwa menurut satuan waktu, ruang, atau isi, luas, panjang, yang bersifat random atau acak, seperti menghitung probabilitas. Misalnya, banyaknya penggunaan telepon per menit atau banyaknya mobil yang lewat selama 5 menit di suatu ruas jalan. Selanjutnya, ada banyaknya bakteri dalam 1 tetes atau 1 liter air. Kita juga bisa mengambil contoh banyaknya kesalahan ketik per halaman sebuah buku. Banyaknya kecelakaan mobil di jalan tol selama minggu pertama bulan Oktober. Ada juga nih contohnya itu dalam antrian nasabah dalam suatu bank atau pelayanan tertentu. Baiklah, selanjutnya akan dibahas mengenai distribution oleh pemateri pertama, yaitu Ahmad Nuzaini. Silakan. Baik, sekarang kita lanjut ke pengertian distribusi Poisson. Dari fenomena yang tadi dijelaskan oleh saudari Zulfia, dapat kita pahami bahwa distribusi Poisson adalah yang pertama, distribusi nilai-nilai bagi suatu variabel random X atau X discrete, yaitu banyaknya hasil percobaan yang terjadi dalam suatu interval waktu tertentu di suatu daerah tertentu. Yang kedua, distribusi probabilitas discrete yang menyatakan peluang jumlah peristiwa yang terjadi pada periode waktu tertentu apabila rata-rata kejadian tersebut diketahui dan dalam waktu yang saling bebas sejak kejadian terakhir. Baik, kita lanjut ke sejarah distribusi Poisson. Distribusi Poisson pertama kali diperkenalkan oleh Simeon Denis Poisson dari tahun 1781 sampai 1840 dan diterbitkan bersama teori peluangnya dalam karya Recherche sur la probabilité des jugements en matière criminelle et en matière civile, atau artinya penelitian peluang hukum massal, pidana dan perdata. Karyanya memfokuskan pada peubah acak yang menghitung antara lain jumlah kejadian diskret atau kedatangan yang terjadi selama interval waktu tertentu. Distribusi Poisson adalah distribusi peluang dari beberapa kali kejadian acak terjadi,
yaitu dari Buonacorsi dan Skibel tahun 2005. Distribusi Poisson merupakan salah satu distribusi diskret yang terapannya sangat luas dan banyak digunakan sebagai model eksperimen. Sebagai contoh, bila kita memodelkan keadaan ketika kita menanti suatu peristiwa terjadi, misalnya kedatangan bus atau pelanggan, maka jumlah kedatangan dalam suatu interval waktu dapat dimodelkan dengan distribusi Poisson. Salah satu asumsi dasar yang cocok untuk pembentukan distribusi Poisson adalah untuk interval waktu kecil. Probabilitas kedatangan sebanding dengan waktu penantian. Menurut Walpole dan Myers tahun 1990, distribusi Poisson merupakan percobaan yang menghasilkan nilai-nilai bagi variabel random yang bernilai numerik, yaitu banyaknya sukses selama interval waktu tertentu atau dalam daerah tertentu. Panjang interval waktu tersebut dapat berapa saja, misal semenit, sehari, seminggu, atau setahun. Oke, selanjutnya saya Indah Nila Rifdah sebagai pemateri ketiga. Kali ini kita akan membahas mengenai ciri-ciri dari distribusi Poisson. Ciri yang pertama yaitu banyaknya percobaan yang terjadi dalam suatu interval waktu atau suatu daerah tertentu tidak tergantung pada banyaknya hasil percobaan yang terjadi pada interval waktu atau daerah lain yang terpisah. Ciri yang kedua yaitu probabilitas hasil percobaan yang terjadi selama suatu interval waktu yang singkat atau daerah yang kecil sebanding dengan panjangnya waktu atau besarnya daerah tersebut dan tidak tergantung pada banyaknya hasil percobaan yang terjadi di luar waktu atau daerah tersebut. Ciri yang ketiga yaitu probabilitas dari satu hasil percobaan yang terjadi dalam interval waktu yang singkat atau dalam daerah yang kecil, maka dapat diabaikan. Rataan banyaknya hasil dihitung dari mu sama dengan lambda dikali T. Bila T menyatakan waktu atau daerah khas yang menjadi perhatian, karena peluangnya tergantung pada lambda, dan laju terjadinya hasil akan dinyatakan dengan lambang probabilitas X titik koma lambda dikali T. Penurunan rumus probabilitas X titik koma lambda dikali T berdasarkan ketiga ciri tadi, yaitu jumlah keluaran yang terjadi di dalam satu selang waktu atau daerah yang ditentukan tidak tergantung dari jumlah yang terjadi di dalam setiap selang waktu atau daerah ruang yang tak berhubungan lainnya. Maka dapat disimpulkan bahwa proses Poisson tidak memiliki memori, artinya probabilitas bahwa lebih dari satu keluaran akan terjadi di dalam satu selang waktu yang singkat atau jatuh pada suatu daerah yang kecil, maka semacam itu dapat diabaikan. Dan suatu distribusi mengikuti pola distribusi Poisson jika mengikuti aturan-aturan sebagai berikut. Aturan yang pertama yaitu tidak terdapat dua kejadian yang secara bersamaan. Aturan kedua yaitu proses kedatangan bersifat acak. Aturan ketiga yaitu rata-rata jumlah kedatangan per interval waktu sudah diketahui dari pengamatan sebelumnya. Dan aturan yang keempat yaitu bila interval waktu dibagi ke dalam yang lebih kecil, maka pernyataan berikut juga harus dipenuhi. Yang pertama, ada probabilitas tepat satu kedatangan, yaitu adalah sangat kecil. Yang kedua, probabilitas dua kedatangan atau lebih selama waktu tersebut angkanya sangatlah kecil sehingga akan mendekati nol. Dan pernyataan yang ketiga yaitu jumlah kedatangan pada interval waktu tersebut tidak tergantung pada kedatangan di interval sebelum dan sesudahnya. Oke, slide selanjutnya
yaitu terdapat asumsi-asumsi yang sering digunakan pada distribusi Poisson. Asumsi yang pertama yaitu terdapat peluang terjadinya satu kedatangan antara waktu T dan T ditambah delta T adalah sama dengan lambda dikali delta T ditambah O dikali delta T. Dengan lambda di sini adalah merupakan suatu konstanta yang independen dari jumlah waktunya. Dengan jumlah waktu merupakan proses counting. Delta T di sini adalah elemen penambah waktu dan O dikali delta T dapat dinotasikan sebagai banyaknya kedatangan yang bisa diabaikan jika dibandingkan dengan delta T. Dengan nilai delta T mendekati O, maka dapat kita notasikan yaitu sebagai berikut. Limit O dikali delta T per delta T dengan delta T mendekati O sama dengan 0. Asumsi yang kedua yaitu P lebih dari satu kedatangan antara T dan T ditambah delta T adalah sangat kecil atau bisa dikatakan diabaikan sama dengan O dikali delta T. Asumsi yang ketiga yaitu jumlah kedatangan pada interval yang berurutan adalah tetap dan independen. Artinya, yang berarti bahwa proses mempunyai penambahan bebas, yaitu jumlah kejadian yang muncul pada setiap interval waktu tidak tergantung pada interval sebelumnya. Halo, nama saya Purinda. Saya akan menjelaskan mengenai rumus distribusi Poisson, rata-rata dan variansi distribusi Poisson. Yaitu pertama, rumus distribusi Poisson. Jumlah X dari keluaran yang terjadi selama suatu percobaan Poisson disebut variabel random Poisson, dan distribusi probabilitasnya disebut distribusi Poisson. Jika X menyatakan banyaknya sukses yang terjadi, lambda menyatakan rata-rata banyaknya sukses yang terjadi dalam suatu interval atau daerah tertentu, dan E memiliki nilai 2,718, maka rumus distribusi Poisson dapat ditulis Px sama dengan E pangkat min mu dikali mu pangkat X per X faktorial, atau bisa juga ditulis Px sama dengan E pangkat min lambda dikali lambda pangkat X per X faktorial, di mana Px sama dengan probabilitas kelas sukses, kemudian mu atau lambda yaitu rata-rata keberhasilan, X menyatakan banyaknya unsur yang berhasil dalam sampel atau variabel random discrete, E yaitu konstanta yang memiliki nilai 2,718, dan N yaitu jumlah atau ukuran populasi. Agar lebih mudah memahami mengenai rumus distribusi Poisson, di sini ada contoh soal, yaitu banyaknya sambungan telepon ke nomor 108 antara pukul 23 sampai 00 selama 1 bulan berdistribusi Poisson dengan rata-rata 5 sambungan per hari. Berdasarkan informasi tersebut, tentukan peluang bahwa terdapat 10 sambungan telepon per hari dalam waktu tertentu. Penyelesaiannya yaitu diketahui lambdanya atau rata-ratanya itu sama dengan 5 dan X sama dengan 10. Maka sesuai rumus Px sama dengan
E min lambda dikali lambda pangkat X per X faktorial dengan Px sama dengan 10 sama dengan E-nya 2,71828 pangkat min 5 dikali 5 pangkat 10 per 10 faktorial. Didapatkan hasil 65.800,48497 dibagi 3.628.800. Didapatkan hasil 0,081. Maka peluang terjadinya sambungan 10 sambungan per hari dalam rentang waktu tertentu yaitu 0,081. Slide ini yaitu mengenai rata-rata dan variansi distribusi Poisson. Min atau rata-rata dan variansi dalam distribusi Poisson dinotasikan sebagai lambda. Dengan catatan, distribusi Poisson yaitu sebagai suatu bentuk pembatasan distribusi binomial pada saat n besar sedangkan p-nya mendekati 0 dengan NP yaitu konstan. Dan sehingga jika n besar dan p mendekati 0, maka distribusi Poisson dapat digunakan untuk memperkirakan probabilitas binomial dengan lambda sama dengan n dikali p. Saya Istong Khalifa dengan NIM 1908105127 akan melanjutkan ke materi berikutnya yaitu mengenai probabilitas proses Poisson. Nah, apa sih probabilitas proses Poisson? Jadi, probabilitas proses Poisson adalah probabilitas terjadinya suatu kedatangan yang mengikuti proses Poisson dan dirumuskan menjadi probabilitas X sama dengan E pangkat min lambda kali T dikali lambda kali T pangkat X per X faktorial, dengan lambda adalah tingkat kedatangan rata-rata persatuan waktu, T adalah banyak satuan waktu, dan X adalah banyaknya kedatangan dalam T satuan waktu. Oke, agar dapat memahami implementasi dari rumus tadi, kita lanjut ke contoh soal ya. Contoh soalnya adalah, ruang gawat darurat sebuah rumah sakit memiliki tingkat kedatangan rata-rata pasien sebanyak 4 orang per hari. Kedatangan pasien ini mengikuti Poisson. Pertanyaan yang pertama, berapa probabilitas kedatangan 2 pasien per hari? Pertanyaan kedua adalah, berapa probabilitas kedatangan 2 pasien sampai pada siang hari saja? Nah, penyelesaiannya di sini diketahui T atau waktunya adalah 1. Dengan satunya itu 1 hari, lambdanya adalah 4, yaitu sebanyak 4 orang per hari, dan X-nya adalah 2, yaitu 2 pasien. Oke, di sini pertanyaan pertama kan berapa probabilitas kedatangan 2 pasien per hari. Jadi diketahui X-nya adalah 2 karena 2 pasien dan T-nya 1 karena 1 hari. Kita langsung masukkan ke rumusnya yaitu P X sama dengan E pangkat min lambda kali T dikali lambda kali T pangkat X per X faktorial. Kita ganti X-nya sama dengan 2, jadi P dalam kurung X sama dengan 2 sama dengan E-nya dari rumus 2,71828 dikali min lambda kali T dikali, jadi min 4 dikali T1, jadi min 4 kali 1. Lalu berikutnya lambda kali T pangkat X, 4 dikali 1 pangkat 2 per X faktorial 2 faktorial. Jadi 2,71828 pangkat min 4 adalah 0,018, 4 pangkat 2 16 per 2 faktorial adalah 2. Jadi hasilnya 0,1465. Pertanyaan kedua adalah berapa probabilitas kedatangan 2 pasien pada siang hari saja. Nah, di sini diketahui X-nya adalah 2 karena 2 pasien. Lalu waktunya adalah T-nya 12/24. Kenapa 12/24? Karena siang hari kan sampai 12 jam. Jadi 12 jam dibagi 24 jam atau setengah hari. Langsung saja kita masukkan ke rumusnya. P
X sama dengan 2, yaitu E-nya 2,7128, pangkat lambdanya min 4 dikali T-nya setengah, jadi min 4 kali setengah, lalu dikali 4 dikali setengah pangkat X-nya 2, jadi 0,135 dikali 4 per 2, hasilnya 0,27. Nah, itu tadi adalah contoh soal mengenai probabilitas proses Poisson. Semoga dapat dipahami. Halo, saya Delatri Agustin akan melanjutkan materi mengenai distribusi Poisson. Nah, ketika tadi teman-teman saya telah menjelaskan mengenai pengertian distribusi Poisson, sejarah distribusi Poisson, ciri-ciri distribusi Poisson, terus rumus distribusi Poisson, dan contoh soal, terus variasi, rata-rata, dan yang telah dijelaskan semuanya tadi. Nah, di sini kita akan melanjutkan materi terakhir dari pembahasan materi distribusi Poisson ini. Oke, yang akan kita bahas pada pembahasan terakhir mengenai distribusi probabilitas Poisson ini yaitu mengenai distribusi Poisson kumulatif. Nah, apa sih distribusi Poisson kumulatif itu? Di sini ada pengertiannya. Oke, jika terdapat probabilitas Poisson yang lebih dari 1, di sini di underline ya, lebih dari 1, maka probabilitas tersebut dinamakan dengan probabilitas Poisson kumulatif. Nah, jika tadi distribusi Poisson itu ada hanya satu, maka disebut dengan distribusi Poisson. Nah, jika lebih dari 1 di underline, lebih dari 1, maka distribusi Poisson itu disebut dengan distribusi Poisson kumulatif. Nah, di sini jangan sampai salah dan jangan sampai tertukar ya, guys. Oke, untuk rumus dari probabilitas Poisson kumulatif ini yaitu jumlah dari E pangkat min lambda dikali lambda pangkat X dibagi X faktorial, di mana X sama dengan 0 sampai ke N. Kita uraikan lagi. Jadi sama dengan jumlah dari P, X besar sama dengan X kecil, di mana X mulai dari 0 sampai ke N. Sama dengan, diuraikan lagi ya, P X sama dengan 0 ditambah P X sama dengan 1 sampai ke N ya. Sampai P X sama dengan N gitu. Itu untuk rumus dari PPK atau probabilitas Poisson kumulatif. Oke, untuk lebih paham dari probabilitas Poisson kumulatif ini, kita ada contoh soal atau implementasinya ya. Kita ada contoh soalnya, itu contoh 1. Sebuah toko alat-alat listrik mencatat rata-rata penjualan lampu TL 40 watt setiap hari, yaitu 5 buah. Permintaan akan lampu tersebut mengikuti distribusi Poisson-nya. A. Tentukan probabilitas penjualan paling banyak 2 lampu. B. Andaikan persediaan atau stok lampu sisa 3, berapa probabilitas permintaan lebih dari 3 lampu? Nah, untuk menjawab kedua soal ini, kita harus mengidentifikasi dulu apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan. Nah, di sini diketahui bahwa rata-rata penjualannya yaitu 5, atau di sini kita lambda-nya itu sama dengan 5 rata-rata ya. Di sini kan E-nya itu udah diketahui, udah ketentuannya yaitu 2,71828. Karena di sini lambdanya 5 atau rata-ratanya 5, maka untuk E pangkat min lambda yaitu 2,7182 pangkat min 5 sama dengan 0,00674. Itu yang kita ketahui. Nah, ditanyakannya A, paling banyak 2 lampu. Jadi di sini X-nya yaitu X kurang dari sama dengan 2, karena paling banyaknya 2, berarti hanya 2 yang paling banyak, tidak bisa lebih dari 2 begitu. Jadi untuk jawabannya
P X besar sama dengan X-nya itu kan kurang dari 2 ya, jadi 0, 1, 2, berarti rentangnya ada di 0, 1, 2 ya. Jumlah yaitu jumlah dari PX sama dengan X, yaitu PX sama dengan 0 ditambah PX sama dengan 1 ditambah PX sama dengan 2, dimana X-nya kan 0 sama dengan hasil penjumlahan dari itu. Kita itu mencarinya dengan rumus distribusi Poisson-nya dulu. Nanti kita akan temukan hasilnya. Jadi hasil dari PX sama dengan 0, PX sama dengan 1, PX sama dengan 2 itu dijumlahkan. Dan di sini hasilnya untuk PX sama dengan 0,1,2 hasilnya 0,125. Untuk B, kita jawab yang B, permintaan lebih dari 3 lampu, berarti X lebih besar dari 3. Maka minimalnya itu 3. Jadi lebih besar dari 3 bisa 3, 4, 5, 100 dan seterusnya kan. Nah, untuk P-nya yaitu P X lebih besar dari 3 sama dengan 1 dikurangi jumlah probabilitasnya tadi gitu. Kenapa di sini ada 1? Karena probabilitasnya itu berada di rentang 0 sampai 1. Jadi tidak akan lebih dari 1. Di sini dicantumkan 1. Kenapa? Karena untuk mengingatkan bahwa si probabilitas ini nggak akan lebih dari 1 gitu. Jadi harus dikurangi dulu begitu. Jadi untuk hasil dari C ini hasilnya 0,735. Di sini ada contoh soal ya. Berdasarkan pengalaman, setiap mencetak 10.000 lembar kertas, terdapat 100 lembar yang rusak. Pada suatu waktu, perusahaan mencetak 1.000 lembar kertas. Hitunglah probability-nya. A. Tepat mendapat 5 lembar kertas yang rusak. B. Mendapatkan paling banyak 2 lembar kertas yang rusak. C. Paling sedikit mendapat 2 kertas yang rusak. Nah, itu soalnya. Nah, kita akan menyelesaikan soal ini yaitu dengan kita lihat dulu apa yang diketahui. Di sini ada diketahui 10.000 lembar kertas, terdapat 100 lembar yang rusak. Nah, kita hitung. Diketahui probabilitas mendapatkan kertas yang rusak sama dengan P. P itu probabilitas sama dengan 100 itu 100 kertas yang rusak per 10.000, yaitu tadi kan mencetaknya 10.000 lembar sama dengan 0,01. Nah, kita hitung. Di sini kan tadi N-nya 100 lembar yang rusak ya. Jadi itu adalah N. N sama dengan 100. Dan lambda sama dengan 1000. Nah, dari mana 1000? Itu untuk soal yang akan kita selesaikan tadi diketahui 1000 lembar. Nah, dikali 0,01 yang tadi kita dapatkan dari probabilitas sama dengan 10. Kita akan mencari dulu yang A. Sebelum mencari dulu yang A, kita identifikasi dulu nih A, B, dan C ini bagaimana gitu kan. Yang A dulu nih kita identifikasi. Tepat mendapat 5 lembar kertas yang rusak. Berarti di sini X-nya itu adalah 5 ya. Tepat. Kan di sini juga tepat mendapat 5 lembar. Jadi memang sudah 5 lembar yang rusak begitu. Jadi X-nya itu 5. Nah, kita selesaikan dulu yang A. Jadi untuk A X sama dengan 5, jawabannya PX sama dengan 5 sama dengan tadi rumusnya E pangkat min lambda dikali lambda pangkat X per X faktorial. Sini langsung kita masukkan E-nya itu sudah ketentuan ya, 2,71828 pangkat min 10 dikali 10 pangkat 5 dibagi 5 faktorial. Jadi hasil untuk X sama dengan 5 yaitu 0,037834. Kita lanjut untuk soal B. Mendapatkan paling banyak 2 lembar kertas yang rusak. Kita
garis bawahi di kata paling banyak 2 lembar kertas. Nah, jadi kita dapat ketahui bahwa di sini paling banyaknya itu 2 kertas yang rusak nih. Jadi P kurang dari sama dengan 2 karena lebih besarnya hanya 2 kan yang rusak. Kita selesaikan. P sama dengan X sama dengan 0 ditambah P X sama dengan 1 ditambah P X sama dengan 2. Nah, itu untuk jawaban yang B. Kita lanjutkan untuk yang C. Paling sedikit mendapat 2 kertas yang rusak. Berarti X-nya yaitu lebih besar dari 2 atau 2 seterusnya. Berarti 2, 3, 4, 5 sampai X sama dengan N. Nah, karena kita berbicara tentang probabilitas, maka probabilitas itu nilainya berada di rentang 0 sampai dengan 1. Berarti tidak kurang dari 0 dan tidak lebih dari 1. Maka untuk soal C ini kita ganti dengan 1 dikurangi P lebih besar dari 2. Jadi nantinya seperti contoh soal yang 1. Jadi PX lebih besar dari 2, berarti 1 dikurangi jumlah PX sama dengan 1, 2, 3 sampai ke N. Terima kasih pemateri yang telah sedikit membagikan ilmunya kepada teman-teman. Semoga materi yang telah disampaikan dapat dipahami ya. Kami dari kelompok 5 sebelumnya meminta maaf apabila ada kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.